Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Ya ikhwah, alhamdulillah di sore ini kita bisa lanjutkan kajian kita dan sebelum kita mulai seperti biasa bagian antum hafalan dari matan Nawaqidul Islam. Siapa yang mau start? Anda bisa tunjuk. Kamu udah setoran belum? Saya belum. Ya. Asyaratun nawaqid. Awal tadfahu lil jinni aw lil qabri. Ya. Ini wahid kot minggu depan hafal ya. Indonesia. Saya benar. Nah, bahwa kafir. Nah, yang baru duduk sendiri. Sadis. Wa ayatihi wa rasulihi la ta'tadiru sihru. Faman fa'alahu amin mudaharatu yasa'uhul khuruj. Ya, saya juga.
Rujuk. Bahwa kafir. La yata'alamu wa la ya'malu bihi. Man azlamu man dzukira. Hafal. Ya, boleh ya. Baik, kita lanjutkan ya. Sabi, batal Islam yang ketujuh, sihru, yaitu sihir. Minhu as-sarfu wal 'atfu. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Batal yang ketujuh adalah sihir. Di antara bentuk sihir al-'atfu was-sarfu. Sihir yang dikenal dengan guna-guna. Kalau orang Indonesia sebutnya guna-guna. Jadikan orang cinta atau menjadi benci. Suami istri disihir kemudian jadi benci, akhirnya bercerai. Ada orang yang tidak senang disihir, akhirnya jadi saling cintai, akhirnya mereka menikah. Itu namanya sihir as-sarfu wal 'atfu. Jadikan orang as-sarfu, jadikan hatinya itu cenderung cinta pada seorang, itu memalingkan. Sarfu artinya memalingkan. Yang tadinya suami istri sudah saling mencintai, disihir akhirnya saling membenci dan akhirnya bercerai. Ada orang yang semula tidak saling mencintai, disihir akhirnya saling cintai. Itu namanya al-'atfu. Ini satu paket sihir yang namanya guna-guna. Faman fa'alahu, siapapun yang melakukan sihir. Yang melakukan sihir atau radiya bihi. Dia rela, senang dengan perbuatan sihir itu. Apalagi kagum, takjub. Wah, hebat, dukun itu hebat. Kenapa? Dia bisa menjadikan orang terbang. Dukun itu jagoan. Dia bisa menggandakan uang. Dukun itu hebat. Kang sihir itu jagoan. Gimana bisa menghilang. Bisa terbang. Bisa berjalan di atas air. Maka itu adalah bentuk kekafiran. Kenapa? Sihir itu perbuatan dosa. Sihir itu perbuatan yang haram. Kita tidak boleh senang, kita tidak boleh ridho dengan perbuatan kufuran. Apalagi sampai kagum. Enak ya, bisa terbang kayak dia, tidak usah naik pesawat. Gitu. Kagum itu namanya. Itu haram hukum. Kita harus benci, bukan kagum. Apa dalilnya? Dalilnya satu ayat dalam Al-Quran Karim. Kisah tentang kejadian yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Walakinna syayatina kafaru. Mereka, para dukun, para tukang sihir itu ittaba'u ma tatlu syayatin. Mengikuti bisikan-bisikan setan yang mereka bisikkan, mereka ceritakan, mereka viralkan, mereka sebarkan perihal kerajaan Nabi Sulaiman. Para dukun dulu, para jin, setan, mereka merasa sakit hati dengan Nabi Sulaiman yang menguasai bangsa jin dan manusia. Hewan-hewan pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya mereka bikin isu.
Setan tuh bikin isu untuk menyesatkan umatnya Nabi Sulaiman. Mereka mengatakan yang menjadikan Sulaiman bisa menundukkan bangsa hewan, menundukkan bangsa jin, karena dia itu punya sihir. Cerita itu akhirnya viral kemana-mana di zaman itu. Banyak yang percaya. Dari desas-desus, dongeng-dongeng, sampai akhirnya dipercaya. Sehingga banyak orang waktu itu keranjingan, gila, belajar sihir. Mereka ingin seperti Nabi Sulaiman, bisa menundukkan jin dan hewan. Bisa berkomunikasi dengan hewan. Mereka percaya bahwa itu semua dilakukan oleh Nabi Sulaiman karena dia punya mantra, punya ilmu sihir. Mereka lupa bahwa itu semua adalah mukjizat. Bukan mantra yang dibaca oleh Nabi Sulaiman, bukan tirakat, puasa atau yang lainnya yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, tidak. Tapi itu betul-betul mukjizat. Allah yang memberi. Itu karunia dari Allah. Jadi tidak bisa dipelajari. Di manusia seringkali lebih percaya kepada dongeng, isu, dibanding ilmu. Kalau diajari, disampaikan kepada kita, ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun dengan kemakan ini bukan sihir. Ini adalah karunia dari Allah. Mereka tidak percaya. Banyak orang yang tidak, tetap ingin mereka bisa memiliki kelebihan seperti yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya mereka banyak yang belajar kepada setan, mencari tempat-tempat keramat, bertapa, mencari khodam, pelayan dari bangsa jin. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak pernah berbuat kekafiran. Walakinna syayatina kafaru. Yang kufur itu bangsa setan. Kenapa mereka kufur? Allah jelaskan. Yu'allimunan nasa sihra. Karena setan mengajarkan sihir kepada siapa? Manusia. Adapun Nabi Sulaiman tidak belajar. Tidak belajar sihir. Tidak bertapa, tidak tirakat. Tidak memberikan korban. Atau kalau kita namanya sajen. Sulaiman tidak melakukan itu. Itu betul-betul mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Seperti halnya Nabi kita Muhammad SAW. Terbelah bulan bukan karena Nabi tidak. Ayo belah, tidak. Ya, belah begitu saja. Siapa yang membelah? Allah. Tanpa satu perbuatan apapun yang dilakukan oleh Nabi, tanpa mantra-mantra yang dibaca oleh Nabi. Yu'allimuna an-nas sihra. Kemudian wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Di negeri Babil di Irak, Babilonia, Allah Subhanahu wa taala menguji iman manusia. Ya, ketika manusia keranjingan dengan ilmu sihir, waktu itu Allah uji mereka. Nabi Sulaiman sudah menjelaskan itu kekufuran. Itu syirik. Allah uji lagi dengan datangnya malaikat. Dua malaikat, Harut dan Marut, yang menjelaskan bahwa sihir itu kufur. Kalau kalian melakukan demikian, ya, kalian dituruti, diikuti oleh setan, tapi dengan itu kalian menjadi kufur. Itu yang dilakukan oleh Harut dan Marut. Karena masyarakat sudah keranjingan dengan sihir, masyarakat sudah mendapatkan trik-trik sihir dari siapa? Setan. Yu'allimunan nasa sihra. Yang mengajarkan sihir itu setan. Sedangkan Harut dan Marut itu hanya menjelaskan, oh kalau kalian melakukan itu, ya betul, setan akan nuruti kamu. Tapi kamu jadi
wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Masyarakat banyak bertanya kepada dua malaikat ini. Tapi malaikat kan harus jujur. Berkata jujur. Bener tak kalau bahasa orang Jember ya? Bener tak kalau saya begini mengajukan sajen kepada jin setan ini, setan akan nuruti saya, membalas kesajian saya dengan apa? Dengan yang menuruti juga. Ya, Harun dan Marun mengatakan betul. Tapi itu kufur. Harun dan Marun tahu apa yang menjadikan setan senang. Kalau setannya senang, akan nuruti kemauannya manusia. Harun Marun mengatakan, ya itu jin bakal nuruti kamu, tapi kamunya jadi kafir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun la takfur. Jadi ketika masyarakat kali itu mendapatkan trik-trik sihir, mereka itu semacam konfirmasi pada Harun dan Marut. Wahai Harun Marut, benar cara ini bisa menjadikan setan nuruti aku? Marut sebelum menjawab mengatakan, ingat, kami ini cobaan yang Allah turunkan kepada kalian. Tapi ingat, kalau kalian dengar nasihatku, jangan melakukan kekufuran. Sebelum menjawab, Harun dan Marut mengingatkan bahwa kalau mereka tahu jawabannya, maka jangan dilakukan. Karena itu adalah Harun dan Marut itu bagaikan sekarang ini bagaikan misalnya contoh sederhananya bagaikan ahli kimia. Dia harus jujur. Tanya oleh pemabuk, profesor, bukan pakar kimia tuh. Kalau zat ini sama zat ini saya campurkan jadi mabuk enggak? Profesor bilang, jangan, kamu jangan mabuk. Tapi jawab jujur, ya kalau ini dicampur ini dioploskan ini jadi memabukkan. Kalau kadarnya segini mematikan. Tapi kamu jangan mabuk. Jelaskan. Tapi apa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Sulaiman? Justru mereka merasa dapat validasi. Nah, ini ilmu sihirnya sudah tervalidasi berarti benar. Kalau dilakukan, maka jin akan nuruti kemauan mereka, setan akan menuruti kemauan mereka. Sehingga sihir mereka tuh semakin merajalela. Padahal Harun dan Marut diturunkan kepada mereka untuk mencegah. Betul itu memang setan akan nuruti. Tapi itu adalah kekufuran. Karena apa? Karena sihir itu terjadi karena bantuan siapa? Setan. Dan untuk bisa menundukkan setan sehingga setan menuruti, membantu kemauan kita, setan pasti minta sesajen. Minta kurban. Minta tumbal. Dan tumbal itu, sajen itu bisa jadi dengan sujud kepada setan, bisa jadi melakukan perbuatan dosa, meninggalkan sholat, tidak bersuci, memakan daging babi, atau menginjak-injak Al-Quran, atau dengan hal-hal yang menjadikan setan itu ridho. Pasti, sihir pasti menggunakan bantuan setan. Dan setan tidak akan membantu manusia, kecuali bila manusia menuruti kemauannya. Itu sudah hubungan yang pasti terjadi. Makanya Allah tegaskan dalam ayat tadi, yu'allimunan nasa sihra. Walakinna syayatina kafaru. Setan itu kafir karena apa? Karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Mereka buka kartu. Kalau kalian sembelih 1 ekor kambing dengan menyebut nama
fulan, fulan, fulan. Itu nama-nama jin, nama-nama setan. Dukun itu nulis mantra-mantra dengan huruf-huruf yang tidak jelas. Ya, tidak jelas artinya. Itu adalah nama-nama. Seperti halnya kalau kalian melihat bahasa India, bahasa Cina, kamu ngerti artinya? Ya kan? Sama. Mantra-mantra yang ditulis oleh para dukun itu didapat dari bisikan yang itu kalau dirangkai huruf-huruf itu, ya mereka nulis huruf-huruf hijaiyah, bolak-balik diputar-putar, itu kalau dirangkai kan berbunyi nama setan, namanya jin. Kita tidak kenal. Seperti halnya kita tidak kenal namanya orang India, orang Bangladesh, orang Afrika. Namanya aneh-aneh. Masa itu nama orang? Iya. Sebagaimana nama setan kita juga tidak aneh-aneh namanya bagi kita. Tapi bagi mereka ya tidak aneh. Ya memang itu nama mereka. Sehingga ketika dibaca itu, setan itu akan datang. Dan akan datang dan membantu. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan tumbal. Mendapatkan sesajen. Dan dengan itu ketika seseorang itu telah memberi tumbal atau sesajen, maka sesajen itu adalah bentuk dari peribadatan kepada selain, karena dia telah bersedekah, mensajikan makanan atau apapun yang namanya sesajen, wewangian, itu apa? Sesajen itu tujuan untuk mendekatkan dirinya kepada setan. Ya. Makanya Imam Syafi'i menyatakan idza ra'aita ar-rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa fala tusaddiq. Kalau kamu melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air atau bisa terbang, maka jangan dipercayai. Jangan percaya. Sampai engkau lihat, kau buktikan sendiri bahwa ucapan dia, amalan dia sesuai dengan ajaran Nabi. Kalau amalan dia, ucapan dia sesuai dengan ajaran Nabi, maka itu namanya karomah. Itu pertolongan dari Allah. Tapi pertolongan Allah itu tidak datang semaumu. Semaunya orang itu, aku mau terbang, terbang. Aku mau berjalan di atas air, tunjuk gigi itu. Atau lihat aku bisa jalan di atas. Tidak bisa kayak gitu. Kayak Nabi SAW, tidak sewaktu-waktu beliau bisa membelah bulan. Bagaimana Nabi Musa juga tidak pernah mengulang. Wih, ternyata tongkatku bisa buat belah laut. Besok buat mainan. Nih. Kalian perlu lihat. Aku nih bisa belah. Oh, tidak. Karena mukjizat ataupun karomah itu adalah pertolongan Allah. Dan pertolongan itu hanya datang ketika betul-betul dibutuhkan oleh hamba yang soleh tersebut. Tapi tukang sihir seringkali unjuk, oh saya bisa terbang, saya bisa berjalan di atas air, saya bisa menghilang. Dia tunjuk-tunjukkan. Kenapa? Karena memang dia kendalikan. Kenapa mengendalikan? Ya sesuai dengan kesepakatan dia dengan setan. Kesepakatan dengan setannya. Setannya akan membantu menuruti kemauan orang, sebagaimana orang itu juga menuruti kemauan setan. Itu dua hal yang saling bertautan. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajalta. Nah, ya Allah, semasa kami hidup, ini pengakuannya setan kelak di hari kiamat. Setan ketika di hari kiamat akan mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din, ya Allah, masa di dunia kami itu saling menguntungkan. Kami itu kerjasama. Manusia dan jin, manusia dan setan. Wa balaghna ajalana alladhi ajalta. Dan hari ini
kita semua sudah sampai pada waktu yang telah Engkau tentukan, yaitu waktu dihisabnya. Kenapa demikian? Kenapa setan mengatakan itu? Itu sebagai respon jawaban terhadap tuntutan bangsa manusia, para pemuja setan yang menuntut kepada Allah agar setan diazab sepedih-pedihnya. Kenapa? Karena adallana minal jinni wal ins. Mereka yang menyebabkan kita berbuat dosa, mereka yang menipu kita, akhirnya kita berzina, kita minum khamar, kita terjadi dalam kekufuran. Seakan-akan mereka ingin, ya Allah, azab mereka saja, jangan azab kami karena kami itu korban, katanya gitu. Maka setan pun membela diri, tidak ya Allah. Istamta'a ba'duna bi ba'din. Kita itu saling menguntungkan dulu, saling kerjasama. Ya kami sesatkan dia jadi kufur, dia jadi berbuat dosa, tapi kami juga turuti kemauannya. Ya. Itu pengakuan setan di hari kiamat kelak ya. Jadi sihir itu pasti dengan bantuan setan. Orang tidak akan bisa terbang. Orang tidak akan bisa berjalan di atas air. Tidak akan mungkin menggandakan uang. Tidak akan mungkin melihat yang gaib. Ya, kecuali atas bantuan. Karena setan sebetulnya tidak melihat yang gaib. Tapi karena setan melihat dari tempat yang tidak bisa kita lihat. Pandangan manusia terhalang oleh dinding, terhalang oleh pohon. Sedangkan dinding dan pohon yang ada di alam manusia itu tidak menghalangi pandangan dan gerakan setan. Setan tidak terhalang oleh dinding yang dibuat oleh manusia karena alamnya berbeda. Alamnya berbeda. Alam jin beda dengan alam manusia. Ya. Jadi sihir itu bentuk kekufuran karena untuk bisa menjadi tukang sihir pasti menyembah setan, berkorban kepada setan, atau menuruti kemauan setan dengan melakukan hal-hal yang diharamkan atau menghinakan simbol-simbol agama atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan. Seperti halnya orang yang bertapa itu. Ada orang yang bertapa seperti dongeng-dongeng sunan-sunan wali-wali itu. Katanya Sunan Jogo kali bertapa berpuluh-puluh hari di pinggir sungai. Sampai dikerubuti, dililiti apa? Lumut pohon-pohon. Berarti kan tidak sholat. Ya kan? Kalau sampai dia sholat berarti kan tidak akan tumbuh lumut dalam badannya. Tidak akan sampai dililiti gulma. Itu berarti dia tidak sholat, tidak berwudu, tidak mandi janabah. Ya wajar dibantu oleh, tapi dongeng itu namanya juga dongeng. Tidak ada dasarnya, tidak ada sanadnya, tidak jelas. Itu jelas-jelas palsu. Tidak mungkin wali melakukan hal-hal yang semacam. Karena yang namanya wali dalam Al-Quran, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina yang namanya wali itu adalah Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman. Ya, yang namanya wali itu adalah orang yang adapun orang yang tidak menjalankan iman, tidak mungkin dia menjadi wali Allah. Yang mungkin hanya ada satu peluang yaitu menjadi walinya setan. Bukan menjadi wali. Ya. Ada lagi yang bercerita dengan berendam di air 7 hari 7 malam. Berarti kamu tidak rukuk, tidak sujud. Gimana caranya kalau orang berendam di air dia bisa rukuk dan sujud? Tenggelam. Tidak mungkin. Berarti dia meninggalkan sholat 7 hari 7 malam. Dia menuruti kemauannya setan dan membangkang
melawan perintah Allah, maka setan pun akan menuruti kemauan dia atau menuruti sebagian kemauan manusia. Itu yang Allah gambarkan istamta'a ba'duna bi ba'din. Para ulama juga menjelaskan bahwa di antara bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh tukang sihir sehingga akhirnya setan itu menuruti kemauan tukang sihir adalah dengan menyebut mereka ketika berdoa. Harusnya orang itu kalau dalam kesusahan atau mengharap dan meminta, yang memintanya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi justru ketika dia berdoa yang disebut itu nama-nama selain Allah Azza, yang disebut nama-namanya setan. Seperti halnya disebutkan dalam hadis ketika seseorang jahiliyah dulu, itu budaya Arab ya. Kalau mereka melintasi lembah yang dianggap angker, ini lembah angker. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dulu? Bukannya berkata a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubi kalimatillahi tammah atau doa-doa yang lain dengan menyebut dan meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah. Orang-orang dulu jahiliyah kalau melintasi tempat yang dianggap angker, ada jinnya, ada penunggunya, mereka berdoanya apa? A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufahaihi. Aku berlindung dari tokoh penunggu lembah ini dari gangguan rakyatnya, gangguan pasukan dan bala tentaranya. Dia justru minta perlindungan kepada siapa? Pada ya. Maka apa yang terjadi? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijal minal jinni fazaduhum raqa. Ada orang-orang, sebagian orang dari manusia meminta perlindungan, bantuan, pertolongan dari jin. Annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijal minal jinni. Apa yang terjadi? Bukan mereka semakin berani, semakin kuat, semakin berhasil. Yang terjadi fazaduhum rahaqa, mereka semakin ketakutan, semakin lemah, semakin tidak berdaya. Kenapa? Terkesan ya, yang bisa sihir itu terkesan kuat gitu. Padahal tidak. Justru dia itu semakin lemah. Tantangannya semakin banyak. Hari menjadi semakin sulit. Hari Senin pun milih-milih. Senin Kliwon, Senin Pon, Senin apa lagi. Hari Jumat pun tidak sembarang Jumat. Dia berani keluar rumah. Arah, oh kalau Senin tidak boleh ke timur. Selasa tidak boleh ke barat. Rabu tidak boleh naik, daki, harus turun. Dan pantangannya semakin banyak. Oh makan, oh tidak boleh makan warna ini, warna itu tidak boleh. Rumah ini tidak boleh dikasih ini, dikasih itu. Menghadap ke sana, menghadap ke sini. Semakin susah hidup. Sehingga bukan semakin kuat, semakin pede, semakin mantap, tapi justru fazaduhum rahaqa, makin susah hidupnya. Itu adalah kondisi yang terjadi pada orang-orang yang pergi dukun. Bukannya semakin tawakal tidur nyenyak, ya makin susah dengar suara gagak di malam hari. Waduh, dia harus melakukan ini, melakukan itu, tapi ini ada bencana, ini ada jin, ada hantu. Ada saja. Ada kelelawar bawa jambu atau bawa buah jatuh di atas gentengnya. Tong. Ini hari Jumat Kliwon. Berarti ada jin lewat. Ya kenapa ke jin lewat? Ya biar aja lewat. Manusia lalu lalang depan rumah tidak apa-apa kok. Ya kan? Kenapa ketika ada jin lewat kita ketakutan? Bukankah kalau jahat manusia juga bisa berbuat jahat? Mengganggu manusia juga bisa mengganggu. Itu tiap hari lalu lalang ngangin motor itu di jalan tidak masalah. Kenapa ketika ada jin lewat takutan banget? Jadi semakin ketakutan orang yang datang kepada dukun atau tukang sihir. Kenapa? Karena
dia bersandar kepada makhluk yang lemah, meminta kekuatan kepada makhluk yang lemah. Berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman itu menyandarkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa, memiliki segalanya, mampu atas segalanya. Maka dia tidak tahu, tidak pernah takut dengan hari, tidak pernah takut dengan suara, dia tidak pernah takut dengan siapa-siapa. Yang dia takuti hanya Allah. Karena orang yang beriman yakin an yusibana illa ma kataballahu karena huwa maulana. Tidak akan ada yang bisa mencelakakan kita, mengganggu kita, menyakiti kita kecuali sesuatu yang memang sudah menjadi takdir. Kalau sudah takdirkan mau ngapain? Bisa menghindar. Sudah pasrah kalau memang sudah takdirnya. Dan yang kedua, bukan sekedar yakin segala sesuatu itu ditakdirkan, dia juga yakin huwa maulana. Allah yang akan mengurusi urusan. Allah yang akan membereskan urusan kita. Huwa. Sehingga orang yang beriman itu tidak ada takut kepada selain Allah. Ya. Makanya ketika orang-orang kafir dulu nakut-nakutin Nabi Ibrahim, kamu nanti kualat sama Tuhan kita yang ini, kamu nanti akan kena samber Tuhan kita yang itu, ini dan itu, ditakut-takutin Nabi Ibrahim. Kaifa akhafu ma asyraktum wala takhafuna annakum asyraktum billah. Mana mungkin aku takut dengan Tuhan-Tuhan kalian itu. Kalian saja tidak takut kepada Allah. Sehingga kalian berbuat dosa maksiat semau kalian. Kenapa mesti aku takut kepada Tuhan-Tuhan kalian yang lemah? Kalian saja lancang. Kalian saja kurang ngajar. Kalian saja tidak takut kepada Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Saya yang bersandar kepada Allah harus takut kepada Tuhan-Tuhan. Dan padahal Tuhan kalian itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya apa. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna rizqan. Apa yang kalian sembah itu tidak punya rezeki, tidak bisa memberi apa-apa. Kenapa mesti aku takut? Kalian saja lancang berbuat dosa, kenapa mesti saya takut menyelisihi, melanggar pantangannya Tuhan-Tuhan kalian, jin-jin? Ya. Ya. Kenapa? Karena siapapun selain Allah itu lemah. Manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa. Seluruh manusia itu diciptakan dalam kondisi sekuat-kuatnya manusia. Kalau Allah berkehendak dengan hal yang kecil dia menjadi lemah. Mencret gitu. Allah perintahkan perutnya error. Mencret. Yang paling gagah perkasa, kuat jadinya jadi lemes. Sederhana. Yang kuat perkasa, gagah perkasa, kirimi virus di matanya sehingga dia tidak bisa lihat. Lemah sekali manusia. Apalagi jin. Allah katakan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu muslihat, tipu daya setan itu lemah. Yang kuat siapa? Hanya Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa wa may yattaqilla yaj'al saja. Yang maha kuat hanya Allah. Bukan itu seorang mukmin akan terinspirasi dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kalau memang perlu bantuan, ya hanya kepada Allah kita minta bantuan. Kalau kita merasa lemah, ya hanya kepada Allah kita minta. Karena yang bisa memberi kekuatan, bantuan hanya Allah. Itu tauhid. Sehingga orang yang mencari kekuatan, mencari pertolongan dari setan, otomatis dia pasti meninggalkan, tidak percaya kepada Allah dan lebih percaya kepada setan. Makanya wajar kalau sihir dikatakan kekufuran. Dan pelakunya dikatakan orang yang kafir. Kenapa? Dia tidak percaya kepada Allah. Dia lebih percaya kepada, sehingga dia bukannya mendekatkan diri kepada Allah agar dilindungi, agar ditolong. Karena Allah telah berjanji, Allah yatawallas salihin. Orang yang saleh
rajin beribadah, meninggalkan maksiat, Allah akan urusi semua urusan dia. Allah akan bereskan urusan dia. Allah berjanji. Tapi dia tidak percaya. Makanya dia mencari bantuan kepada setan dengan memberi halal yang atau melakukan hal yang diridhoi oleh, maka itu adalah dikatakan kufur. Dan itu syirik akbar. Sudah pasti tukang sihir itu melakukan hal yang apa? Hal yang diminta oleh setan, minta bantuan. Walaupun sekilas dia terkesan rajin sholat 5 waktu, rajin baca Al-Quran, rajin berzikir, pasti ada amalan-amalan yang dia sembunyikan, yang sebetulnya itu adalah bentuk dari apa? Penyembahan kepada, ada tukang sihir, dukun, yang dia itu rajin sholat, jadi imam masjid. Jadi imam masjid dia. Dan kalau sholat subuh, dia adalah orang yang pertama datang ke masjid. Dan dia baru keluar dari masjid kalau sudah sholat duha. Zikir terus. Sekilas orang soleh. Dan luar biasa sakti terkesan dia. Sehingga setiap ada orang sakit, datang ke dia bisa sembuh. Banyak orang yang sembuh diobati dengan dia. Ternyata cara penyembuhan, pengobatannya dia dengan cara-cara yang menggambarkan kekafiran. Dia tuliskan ayat Al-Quran bukan dengan tangan, tapi dengan kaki. Dia tuliskan Bismillah. Dia tuliskan Fatihah dengan apa? Dengan kakinya. Letakkan pulpen di antara jempol dan jari tunjuknya di kaki. Dia tulis Bismillah. Itu dia latihan seperti itu dalam waktu yang lama sampai akhirnya bisa. Sehingga banyak masyarakat kampung yang kalau berobat datang ke dia, cukup dituliskan basmalah dan Fatihah. Dicelupkan ke air, diminumkan ke anaknya, sembuh. Kenapa? Karena anak tersebut tidak dibacakan ruqyah syariah. Sehingga diganggu setan. Ketika anaknya diminumi air hasil kerja setan, ya pergi dia. Oh, bolo dewi. Ketika diminumi, oh tiba no bolone dewi, ya pergi. Kenapa? Minta bantuan siapa? Ada pula orang yang rajin sholat. Tidak pernah minum khamar, menyembelih apapun. Dia terkenal orang yang soleh. Tapi dia bisa sihir. Sehingga orang tidak percaya kalau ini orang yang jahat. Ternyata di rumahnya dia punya satu ruangan yang tidak boleh satu orang pun masuk ke ruangan tersebut. Karena ternyata itu adalah toilet dia. Dia buat toilet di kamar tersebut dan tempat pijakannya adalah Al-Quran. Jadi setiap buang hajat dia berdiri di atas sakti. Kenapa? Dibantu oleh bagi setan. Kalau orang itu sudah kufur, gak masalah dia mau sholat, dia mau puasa, dia mau baca Al-Quran, dia mau haji, dia mau apa. Dia kafir kok. Amalannya semua tidak akan diterima. Bagi setan tidak harus orang itu kafir dengan seluruh jenis kekufuran dan kekafiran. Cukup dengan satu amalan yang penting dia sudah kafir dan menjadi temannya. Kenapa setan berkepentingan menjadikan orang itu kafir? Tidak harus dengan cara tertentu. Apapun caranya yang penting dia kafir. Karena iblis sudah berjanji la amla'anna jahannama minal jinnati nas ajmain. Aku akan penuhi jahanam dari bangsa jin dan bangsa manusia. Menjadi temanku di neraka jahanam kelak. Alhamdulillah. Ya, jadi sihir itu memang nyata, benar. Bisa menjadikan orang yang tadi sakit, oh,
Yang tadi sehat jadi sakit, yang hidup bisa mati. Itu sangat mungkin. Karena sebetulnya apa? Yang melakukan tindakan itu siapa? Setannya. Orang itu mau dibunuh, pukul dari jarak jauh. Iya, jatuh orangnya karena dipentung sama setan. Jadi terkesannya tidak kena pukulan. Padahal jinnya itu bawa pentungan, bawa batu atau bawa apa, kepruk kepalanya. Dia mati. Tapi kita tidak melihat. Kita tidak sejatinya ada setan yang meneruskan pukulan itu dan akhirnya mengenai orang. Tapi semua itu akan sia-sia. Semua itu akan sirna. Dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Quran. Dengan zikir. Zikir dengan menyebut nama Allah. Dengan suara azan. Kalau kita tinggal di dekat masjid yang selalu dikumandangkan azan. Kita selalu membacakan Al-Quran di rumah kita. Surat Al-Baqarah. Ya. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah itu kayak bagaikan kuburan. Fa inna syaitan yanfiru minal bait alladzi tuqra fiha suratul, karena setan itu lari dari rumah yang bacakan surat Baqarah. Tapi masyarakat kita justru hari ini mengundang musik-musik yang keras gumbrang-gambreng. Setannya datang. Karena memang setan senang dengan musik, senang dengan patung. Orang sekarang hobi macam foto, macam patung, macam-macam dipajang di rumahnya. Setannya betah. Tidak mau berzikir, tidak mau baca setannya datang. Tapi kalau kita rajin berzikir pagi hari, sore hari, sebelum makan, sebelum tidur, baca ayat kursi, man qara'a ayatal kursi, lam yadurruhu fi lailatin, lam yadurruhu syaitanun hatta yusbih. Barang siapa yang membaca ayat kursi satu malam, maka setan lam yaqrabu syaitan hatta yusbih. Setan tidak bisa mendekati dia sampai pagi hari. Man qara'a ayatain min khawatimi suratul Baqarah kafadah, yang membaca 2 ayat terakhir aman rasul ma'uzilalahi mirabbi sampai akhirnya 2 ayat kafadah, maka malam itu dia sudah dilindungi, akan ada yang bisa ganggu. Begitu juga ketika orang masuk rumah, nutup rumah, tutup jendela, makan dengan membaca basmalah, maka seperti kata Nabi, setan itu mengintai rumah orang. Kalau orangnya itu tutup pintu dengan membaca bismillah, maka setan akan segera menjerit dan berkata pada temannya, ma'adraktumul mabit, kalian tidak bisa ikut bermalam di sini. Kalau orangnya itu makan dengan membaca basmalah, maka setan akan kembali menjerit, ma'adraktumul mabit wal asya. Malam ini kalian tidak bisa ikut bermalam di rumah itu dan juga tidak bisa ikut. Dengan kita banyak berzikir dalam setiap aktivitas, membaca basmalah setiap aktivitas, maka setan tidak akan bisa mengganggu manusia. Kalau sampai terganggu berarti karena kita lupa, lalai dari berzikir kepada Allah Azza. Ya. Sedangkan sihir itu sendiri, sihir itu akan selalu gagal ketika mendengar lantunan ayat Al-Quran, mendengarkan zikir kepada Allah. Bahkan setan sendiri, apalagi tukang sihir, setannya sendiri ketika dengar azan lari terbirit, sampai terkentut-kentut larinya. Maka ketika dengar azan, kalian tuh jangan ngobrol sendiri ngalor ngidul. Dengarkan azan baik-baik dan jawab. Karena saat itu ketika antum menghayati, menjawab azan, itu dalam diri antum kan terwujud seperti benteng. Antum semacam memakai perisai sehingga tidak diganggu siapa? Ya. Makanya ketika azan dikumandangkan,
Di pagi hari banyak orang itu terbangun. Tapi apa? Ah, bentar lagi. Lama ya komatnya. Kalaupun sudah komat, sebentar lagi. Cuman ngolet aja. Akhirnya apa? Bablas. Tapi ketika orang itu terbangun dari tidurnya, kemudian dia berzikir kepada Allah, dia kemudian berwudu, ya. Kemudian dia sholat, gangguan setan itu akan hilang. Karena syaitan ya idu ala qafiyat ahadikum idza raqad atau idza nama salasa uqad. Setan itu akan mengikatkan buhul tali di tengkuk kalian ketika tidur itu sebanyak 3 ikatan. Kalau dia bangun dan kemudian berzikir kepada Allah, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma matana al-nusyur. In halat uqdah. Satu ikatan terurai. Fa in tawaddo'a, kalau dia berwudu, in halat uqdah. Satu ikatan terurai. Kalau dia sholat, ikatan ketiga hilang. Terurai semuanya. Yusbih nasyitan thayyiban nafs. Karena di pagi hari dia dalam kondisi semangat, jiwanya baik, pikirannya baik. Tapi kalau dia tidak berzikir, tidak berwudu, apalagi sampai tidak sholat, maka di pagi hari dia dalam kondisi kaslan, khabithan nafs. Bawaannya itu malas saja. Khabithan nafs, jiwanya buruk, ngamuan, marahan, kecewaan, sedih, pokoknya bad mood. Tidak ceria dia. Dan tidak beda dengan orang yang ketika dengar azan dia bangun, dia segera berzikir, berwudu, sholat, dia akan menjadi orang yang ceria, dia jadi optimis hidup tersebut. Ya. Ini cara kita melindungi dari godaan. Dan percayalah, sehebat apapun tukang sihir, kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, sihirnya akan hilang. Karena tukang sihir itu bisa berbuat, bisa menyihir karena bantuan. Sedangkan setan itu akan lari terlepas diri ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Maka tidak ada yang perlu dikagumi. Karena sehebat apapun itu akan hilang seketika kalau dibacakan Al-Quran atau dikumandangkan azan. Ya. Khalid bin Walid diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghancurkan berhala Uzza. Berhala Uzza. Berhala yang ada di pohon besar di salah satu suku yang dulu disembah oleh sebagian kabilah. Maka Khalid bin Walid datang ke sana dan segera diporak-porandakan patungnya, dipotong, dijungkelkan, dihancurkan patungnya. Dan beliau pulang. Ketika ketemu dengan Nabi, Nabi bersabda, "Lam taf'al syai'an." Khalid, kamu belum berbuat apa-apa. Kamu belum berhasil misimu. Balik. Balik lagi dia. Setiba di puing-puing patung Uzza, Khalid dihadang oleh seorang wanita yang terurai rambutnya dalam kondisi telanjang bulat. Maka seketika Khalid mengayunkan pedangnya dan ditebas. Dan hilang wanita itu. Maka kata Nabi, tilka Uzza, wala Uzza ba'dal yaum. Itulah setan yang selama ini dijuluki dengan setan Uzza yang disembah oleh para musyrikin itu. Yaitu yang selama ini kalau ada orang penyembah menunjukkan suaranya atau memberi kepada yang menyembahnya, yang menghasilkan sajen, dikasih kemauannya. Jadi setan itulah yang selama ini lakunya. Maka dengan telah engkau tebas setan itu dan dia mati, maka sejak saat ini tidak akan pernah ada lagi Uzza. Karena Uzzanya sudah. Kenapa Khalid tidak kabur? Ada setan lari.
Ya, karena setan Khalid percaya bahwa setan itu lemah, sedangkan dia lebih kuat karena dia datang dalam rangka menjalankan perintah, dia sedang beribadah. Setannya lemah. Ya, setan itu lemah. Akan menjadi berani setan itu kalau kita penakut, kita tidak berzikir kepada Allah Azza. Sehingga kalau ada penampakan, ada macam-macam, itu semuanya itu kan hilang kalau kita menyebut nama Allah, kita bacakan Al-Quran. Jangan penakut. Tukang sihir pun jangan takut. Diancam, nanti akan saya sihir kamu dengan sihir yang paling kuat. Jangan takut. Karena sihirnya tidak akan berguna kalau kita selalu membentengi diri dengan zikir kepada Allah. Baik. Apakah ketika kita safar dengan kendaraan umum kita wajib sholat? Iya, harus. Tidak ada bedanya mau safar mungkin tetap harus sholat. Hanya saja ketika kita safar dengan kendaraan pribadi kita harus berhenti untuk sholat pada tempat yang layak sehingga kita bisa sholat dengan sempurna. Atau kalau kita sholat di safar dengan kereta atau dengan bus, maka kalau di kereta, alhamdulillah sekarang sebagian kereta sudah ada tempat sholatnya. Kita bisa sholat dengan sempurna, berdiri, rukuk, sujud. Tapi kalau tidak ada tempat, seperti di bis misalnya, boleh sholat dengan duduk. Tapi biasanya bis itu akan istirahat di rest area, tempat restoran dan lainnya. Manfaatkan waktu itu untuk sholat. Karena sholat bagi musafir itu fleksibel. Bisa diajukan, bisa diturunkan, diakhirkan, atau diajukan. Bagaimana cara meninggalkan syirik yang membuat orang ketagihan ketika melakukan? Ya, kalau sudah tahu syirik itu, ya harus ditinggalkan. Itu syarat pertama. Gimana cara meninggalkannya? Ya berhenti. Seperti halnya, gimana cara orang tidak mabuk lagi? Ya jangan minum lagi. Tapi ketagihan, ya sudah buang botolnya, tinggalkan teman-teman yang buruk, jauhi tempat-tempat minum khamr. Perbuatan dosa yang sering dilakukan, baik syirik atau maksiat, ya, maka tinggalkan tempat tersebut, jauhi teman-teman yang mengajak pelaku dan segera beristighfar. Kalau perbuatan syirik ya segera bersyahadat kembali. Dengan melakukan kesyirikan berarti dia telah keluar dari agama Islam, ya. Bagaimana cara mencegah penyimpangan seksual seperti lesbi dan homoseksual? Ya. Penyimpangan-penyimpangan semacam ini itu banyak terjadi karena adanya beberapa hal. Ketika tidur, ini banyak nih. Kalian itu, ini Ustaz setelah pindah rumah, tidak ke sini lagi. Selama masih di sini, masih dapat Ustaz dan yang tidur hanya pakai sarung saja. Singkat. Ada yang pakai celana pendek saja. Ada yang telanjang dada. Inilah salah satu biang terjadinya apa? Homo. Demikian pula di kalangan wanita. Tutup aurat kita. Ya, tutup aurat. Jangan dikira panas, Ustaz. Lebih baik panas dibanding menjadi korban kekerasan seksual atau homo atau lesbi. Karena homo atau lesbi itu penyakit menular. Kalau sudah menjadi korban akan menjadi pelaku besok. Itu penyakit menular. Kalau sudah menjadi korban berarti dia sudah ketularan, besok akan ketagihan. Yang kedua,
Di antara biang terjadinya penyimpangan seksual adalah karena suka nonton hal yang porno. Ya, karena para ahli medis bisa mengatakan orang yang nonton porno itu sarafnya rusak dan rusaknya permanen, tidak bisa disembuhkan. Karena rusak akhirnya cara berpikirnya jauh. Sehingga laki bernafsu pada laki, perempuan bernafsu kepada perempuan. Itu salah satu dampak dari rusaknya syaraf. Kambing saja tahu kambing itu tidak berakal. Tapi karena syarafnya normal, dia tidak akan gauli sesama jenis. Dia akan gauli sesama jenis. Sapi pun demikian. Yang ada kalau jantan ketemu jantan apa? Cerudukan. Itu yang normal. Tapi justru ketika jantan ketemu jantan bernafsu, kenapa sampai bernafsu? Saraf dia sudah itu akibat dari nonton yang ketiga. Di antara hal yang menyebabkan itu karena tidur seranjang. Jangan ada lagi yang tidur karena orang tidur itu tidak sadar, kadang tersingkap, kadang megang, kadang bersentuhan. Makanya Nabi SAW melarang untuk tidur dalam satu selimut. Walaupun sama jenis. Maka jangan pernah tidur seranjang berdua. Di antara hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual, lesbi atau homo, adalah karena makanan yang haram. Hari ini banyak makanan-makanan yang terbuat dari babi. Babi itu memiliki sifat yang sangat buruk. Dan manusia itu akan terpengaruh dengan apa yang dia konsumsi, yang dia makan. Jika orang yang hobi makan dan babi, lambat laun akan terpengaruh dengan apa? Dengan sifat babi. Makanya babi itu jantannya, menggauli jantan itu biasa di dunia babi. Satu betina digauli oleh 10 jantan itu biasa di dunia babi. Itu tidak terjadi di dunia hewan lain. Dan hari ini banyak makanan, jajanan-jajanan yang terbuat dari antara hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual adalah karena adanya budaya, perilaku, kebiasaan yang buruk. Yang laki-laki suka dandan, pakai sunblock, pemutih kulit. Ya. Ini lambat laun akan mempengaruhi sifat dan karakter. Karena laki-laki itu seharusnya yang di treatment, yang harus dilatih itu kekuatan fisiknya, kekuatan mental dan akalnya. Itu yang harus dibangun. Karena Allah katakan, ar-rijalu qawwamun 'ala nisa' bima faddala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min. Yang membedakan laki-laki itu karena laki-laki punya kelebihan fisik, mental dibanding perempuan. Nah, kalau laki-laki ingin niru perempuan, mulus kulitnya, putih kulitnya, kan tidak ada kelebihannya. Karena perempuan akan mengatakan, kulitku lebih putih dibanding kulitmu, lebih lembut dibanding kulitmu. Maka lambat laun perilaku semacam ini yang hobi perawatan laki-laki, itu lambat laun akan menjadi mirip perempuan. Yang perempuan demikian. Kelebihan perempuan bukan ototnya, tapi kelembutannya. Tapi kasih sayangnya. Nah, kalau wanita justru melatih fisik biar ototnya kuat, dia lambat laun punya karakter sifat laki. Maka laki-laki dalam hal ini jangan mentreatment, jangan beli produk-produk untuk pemutih kulit, pelembut kulit. Itu perempuan semuanya. Kamu harus latihan ototnya yang
kuat. Kalau pekerja tahan, kuat. Otaknya yang cerdas, ulet, sabar, itu laki-laki. Jangan sekarang model rambut apa yang modis ya. Yang peduli dengan penampilan agar menarik itu wanita. Laki-laki itu menariknya bukan kulitnya lembut, bukan model rambutnya klimis, tapi apa? Kemampuan dia menafkahi, kemampuan dia melindungi, kemampuan dia mendidik, kemampuan dia menjadi pemimpin. Laki-laki. Nah, kalian laki-laki nih, biar tampang hitam, biar tampang tidak tampan. Tapi kalau naiknya Mercy, punya uang miliaran, nah, antum tidak usah takut cari yang. Tapi kalaupun tampang antum cakep, tapi bokeh, tahu bokeh? Beli bakwan saja ngutang, beli bakso saja ngutang. Emang siapa yang butuh tampang lo? Makan lo hidungmu yang putih, kulitmu yang putih. Kayak gitu. Makanya banyak wanita-wanita yang mau dikawini oleh aki-aki. Kenapa? Duitnya banyak. Tapi anak-anak muda susah cari pasangan hidup. Kalaupun berhasil nikah, cerai lagi. Kenapa? Dia mau beli beras saja ngutang. Makan tempe saja seminggu sekali. Laki-laki. Spirit orang kampung nih. Yang itu benar. Kalah rupo, menang do. Jadi hari ini jangan peduli dengan gampang. Gampang itu. Asalkan laki-laki itu betul-betul menjadi laki-laki. Kelebihan laki-laki itu apa? Fisiknya kuat, bisa ngayomi, melindungi. Mentalnya kuat, sehingga bisa mendidik, bisa ngatur, bisa ngarahkan, dan duiti kata orang. Tahu duiti? Ketika istrinya minta bang, duitnya bang, taruh utang dulu. Siapa yang mau? Bang suruh makan batu, nah orang. Maka laki-laki jangan bencong. Tapi laki-laki bagaimana mengasah otak agar dia menjadi orang yang cerdas, ulet, sehingga dia bisa mengatur, dia bisa memimpin, dia bisa ngayomi. Laki-laki bagaimana melatih fisiknya agar kuat, sehingga dia bisa melindungi. Nah, kalau di saatnya ada ancaman dia malah bersembunyi di balik istrinya gimana? Ini bukan laki-laki. Malukan kayak gitu. Perempuan yang menjadikan perempuan menarik itu bukan ototnya, tapi kelemah lembutannya, penyayang. Kalau perempuan cuma bisa dandan, tidak bisa ngatur, tidak bisa masak, tidak bisa melayani, kata suaminya apa? Emang gue batu, tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh apa namanya rumah yang bersih. Kalau apa namanya istri atau wanita tidak bisa apa-apa, buat apa dinikahi? Buat apa dinikahi? Karena pernikahan itu bukan hanya faktor cantik, ada perut yang harus diurus kan enak, ada mata yang harus tidur nyenyak, ada rumah yang harus diurus, ada anak yang harus dididik. Ya, kan? Jangan di zaman sekarang musibahnya. Kalian banyak nonton film Korea mesti itu. Ya, terutama yang perempuan-perempuan di atas tuh. Dikira bahwa hidup itu yang penting kulit mulus. Enggak, tapi lebih putih kulitnya. Ya, tapi apa gunanya? Karena hidup rumah tangga itu tanggung jawab. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Perempuan punya hak
sebesar kewajibannya. Ya kalau perempuan hanya berpikir, yang penting aku cantik, nanti kan dibelanjai, dikasih uang, dikasih. Kata laki-lakinya, loh, kalau aku cuman bayari terus, tidak dapat apa-apa, makan saja harus ke warung, ya buat apa punya istri? Mau pakai baju aja harus ke laundry, ya, tidak diurus suaminya. Kata suaminya, ya cuman bayari terus, tidak dapat apa-apa, ya buat apa? Dibuang wanita yang seperti itu. Ya. Dan di antara hal yang menyebabkan terjadinya lesbi, homoseksual adalah hilangnya rasa malu. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa awal mula kronologi kaum Nabi Lut melakukan homoseksual adalah karena dari kebiasaan tidak malu, saling ngentuti. Saling ngentuti. Jadi kalau temannya malah sengaja dikentuti, kentut di depan mukanya. Tadhar fil majalis. Kalau lagi kumpul bisa kentut dengan keras itu, wah bangga, puas. Itu hilangnya rasa malu. Ya. Ketika rasa malu itu sudah hilang, ya, seperti kata Nabi, isna idalam tastahi fasna ma. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, ya pasti kamu akan berbuat apapun yang kamu. Nah, kalau rasa malu itu dihilangkan sedikit demi sedikit, contohnya tadi tidur telanjang dada, itu bagian dari hilangnya rasa. Tidur hanya sarungan saja, tidak masalah nanti tersingkap, tidak tersingkap. Itu bagian dari hilangnya rasa. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka mau kelihatan, mau dipegang, mau disentuh, tidak ada lagi rasa. Karena memang sudah tidak ada rasa. Ya. Apakah kita harus takut pada orang tua dan guru dan kepada kakak kelas, ataukah hanya menghormati mereka dan takut hanya kepada Allah? Bedakan antara rasa hormat, segan, dan takut. Pada orang tua itu hormat, bukan takut. Pada orang tua itu segan, hormat, bukan takut. Itu seperti singa, namanya takut. Hingga antum menjauh, itu namanya takut. Ketemu orang tua, apakah ketika ketemu bapak antum lari? Digigit nih. Kita tetap ketemu dengan orang tua, bergaul dengan orang tua, berkomunikasi dengan orang tua. Tapi kita patuh pada perintahnya, tidak membantah, ya, mendengarkan ucapannya, tidak mengangkat suara kepada orang tua. Kenapa? Karena kita hormat, segan kepada mereka. Kalau takut itu kita menjauh. Nah, bagaimana dengan takut kepada Allah? Takut kepada Allah itu kita menjauh dari murkanya. Kita jauhi hal yang dapat menyebabkan Allah murka. Dan kita mendekatkan diri dengan cara apa? Melakukan hal yang Allah ridhoi. Maka semua orang yang takut itu pasti menjauh. Menjauhi apa? Hal yang menjadikan dia. Tapi kalaupun singa, kita sudah aman karena singanya dalam kerangkeng, rancang. Kita menjauh, tidak perlu. Karena kita sudah aman. Tidak melakukan hal yang bisa menyebabkan singa menerkam. Demikian pula kalau kita takut kepada Allah, dengan cara kita membentengi diri dengan meninggalkan hal yang Allah murka, kita tidak perlu lagi takut akan diazab. Tapi yang masalahnya, banyak dosa-dosa yang tidak kita sadari, makanya kita harus selalu takut kepada Allah, takut akan murkanya, takut akan siksanya. Bukan takut karena Allah itu akan mencelakakan kita, tidak, Allah tidak mencelakakan kita seperti singa. Yang menjadikan kita harus takut adalah perbuatan dosa saya. Apakah benar kebaikan orang semasa dia kafir lalu dia masuk Islam, kebaikannya akan menjadi pahala bagi orang tersebut? Ya.
Allah telah menyatakan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Setelah Allah menyebutkan perbuatan kafir, berzina, riba dan lain sebagainya, kemudian Allah katakan faman taba wa amana, yang bertobat, beriman, kemudian di akhirnya Allah katakan yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Misalkan ada orang yang memiliki khodam dan sudah berkomunikasi dengan jin sejak lama, lalu dia kemudian untuk taubat, tapi dia merasa belum, masih ada khodam yang masih setia. Dia merasa masih ada khodam yang setia mengikuti dia. Bagaimana cara menghilangkan dan taubatnya? Tidak ada jin yang setia. Bohong. Yang ada jin yang setia menggoda. Ingin nyeret terus. Ingin menjerumuskan. Itu bukan setia namanya. Tapi jin yang ulet untuk mencelakakan, itu bukan setia. Jin itu terus menggoda, mengajak kita agar kita terjatuh dalam kekufuran. Jadi bodoh kalau mengatakan ada jin yang ya. Karena setan itu akan terus tidak ada kenalah itu apa? Menyeret kita menjadi temannya di dunia hingga di maunya. Bukan setia itu. Kan setia. Sehingga kalau kita sadar dan bertobat, maka ya segera bertobat, menyesali dan mohon perlindungan kepada Allah dari semua jin dan setan. Dari godaan setan. Kemudian lakukan hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari setan. Beramal ibadah, baca Al-Quran, banyak berzikir. Setiap melakukan aktivitas kita membaca basmalah. Zikir pagi, zikir sore, sebelum tidur, sebelum makan, dan semua aktivitas. Tinggalkan hal-hal yang dapat mengundang setan. Jangan bawa patung, gambar-gambar, musik-musik, tinggalkan. Ya. Maka setan akan dengan sendirinya jauh. Dia akan terusir dengan sendirinya. Rajin sholat malam, memandangkan azan, setan akan menjauh dari. Tidak ada jin atau setan yang setia. Tidak ada. Yang ada adalah setan yang ulet untuk apa? Untuk menggoda. Allah Ta'ala alam. Tapi tadi yang sudah setara hafalan. Yang hafal tadi. Yang utang, yang tidak dikasih. Siapa tadi? Barakallahu fiik. Siapa lagi dari sini? Satu lagi tadi. Yang sini satu tadi ada. Dua. 3 atau 4 orang tadi yang. Baik. Yang satu ada yang paling depan. Masya Allah, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.